Mari ladies, saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita mau datang menghormati Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami alami karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau hadir menyertai kami, memberkati kehidupan kami. Bahkan setiap langkah hidup kami Engkau hadir menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Kami wanita-wanita-Mu, kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami hendak bersatu hati. Tuhan boleh nyatakan ucapan syukur kami. Yang terbaik rindu kami persembahkan. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan yang begitu baik bagi kami. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap lebih lagi menikmati kasih kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menikmati anugerah Tuhan. Mari bersama dengan saya kita berkata, amin. Silakan duduk kembali ladies yang dikasihi Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Dia yang terutama, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari nyatakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Dia yang terutama, terutama bagi. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
Mari kita yang mengasihi Tuhan nyatakan anugerah-Mu, anugerah Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kita berdoa sejenak menyambut firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih sehingga kami hari ini boleh bersama berkumpul, datang untuk beribadah secara online. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan sudah menguasai setiap hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini yang akan kami dengar boleh memberikan kami satu rema, satu hikmat, satu perubahan, sehingga firman itu hidup dalam pendengar-pendengar. Dan bukan hanya pendengar saja, tapi kami ketika kami sudah selesai mendengarkannya, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Urapi setiap kami, hadirat-Mu ada dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Semuanya ladies yang dikasihi oleh Tuhan. Satu tema renungan pada hari ini yaitu adalah percayalah Yesus telah bangkit. Ya, percayalah bahwa Yesus itu telah bangkit. Tidak heran, tidak aneh juga bahwa ternyata banyak sekali juga di dunia ini orang yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ya, artinya di dunia ini banyak orang yang percaya Yesus tetap mati, ada orang yang percaya Yesus tidak mati, ya, ada orang yang percaya Yesus tidak disalibkan, digantikan, dan lain sebagainya. Tapi iman orang yang percaya kepada Yesus, maka dia harus percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Kenapa, saudara? Karena di dalam karya keselamatan, saya sebut itu karya, sebuah karya keselamatan itu terbagi menjadi 5 yang saya simpulkan. Karya keselamatan yang pertama itu adalah kelahiran Yesus. Itu karya keselamatan yang pertama, itu kelahiran Yesus. Karya keselamatan yang kedua itu adalah kematian Yesus. Itu karya keselamatan yang kedua. Karya keselamatan yang ketiga itu adalah kebangkitan dari kematian. Nah, jadi kalau kita percaya Yesus itu bangkit, artinya saudara percaya Anda dan saya itu diselamatkan. Tapi kalau saudara tidak percaya dia bangkit, maka karya keselamatan tidak berlaku dalam hidup orang percaya. Nah, yang keempat, saudara, itu adalah karya apa? Karya keselamatan yang keempat itu adalah kenaikan Yesus ke surga. Itu karya keselamatan. Ya. Yang terakhir, yang kita tunggu-tunggu sampai hari ini, itu adalah puncak karya keselamatan yang kelima. Yaitu adalah
penjemputan. Kita yang percaya dijemput bersama dengan Tuhan dan kita akan meninggali rumah kita yang ada di surga. Boleh katakan amin. Nah, saudara, jadi ada 5 karya keselamatan. Kalau saudara percaya Yesus lahir, saudara tidak percaya dia mati, dia bangkit, dia naik, dan dia datang menjemput kita, maka kita tidak dikatakan orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya dia lahir, dia mati, tapi tidak bangkit, tidak naik, tidak turun. Berarti saudara juga belum lengkap untuk menerima karya keselamatan itu. Maka saya ambil tema pada hari ini, kebangkitan, percayalah. Karena kalau tidak percaya, saudara tidak akan menerima karya keselamatan dalam hidup saudara. Maka hari ini yakinlah saudaraku bahwa Yesus itu dia telah bangkit. Terlebih, dia bukan hanya bangkit dari kematian. Tapi hari ini apakah saudara dan saya sudah merenungkan karya kebangkitan itu dalam hidup orang percaya? Jadi jangan hanya liturgi setiap Jumat, setiap Sabtu, kita Jumat Agung, kematian Yesus, ya kita perjamuan kudus. Hari Minggu kita rayakan kebangkitan Yesus seperti liturgi, saudaraku. Seperti suatu kegiatan rohani yang terulang tahun demi tahun. Tapi saudara tidak mengerti bahwa itulah karya keselamatan Tuhan. Yang kita diingatkan bahwa kalau tidak mati, kalau tidak bangkit, maka kita belum menerima karya keselamatan itu. Untuk lebih lanjut, kita akan belajar satu perikop firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 28, ayat yang pertama hingga yang ke-10, saudaraku. Demikian firman Tuhan dengan judul yaitu adalah kebangkitan Yesus. Nanti akan saya ambil juga beberapa tafsiran dari kitab Markus dan juga Yohanes, saudaraku. Oke, kita akan baca dulu setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, hari Ahad. Hari pertama itu di hari Minggu. Ya. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Nah, terjemahan Matius itu adalah dikatakan seorang malaikat. Di terjemahan Markus, saudara, itu dikatakan seorang muda. Di terjemahan Yohanes itu dikatakan adalah ada 2 malaikat. Ya, saya tidak berbicara mau jamak, mau tunggal. Yang penting itu adalah pesan surga. Jadi jangan berdebat 1 atau 2. Jangan berdebat, saudaraku. Berapa banyak, muda atau tua, ya, gitu tidak usah didebatkan lah. Yang penting kabar dari surga itu datang ke dunia. Titik. Ya, sama halnya kita hari ini manusia. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, kita tidak usah berdebat antara mungkin dia pendeta terlalu muter-muter, dia pendeta nggak bisa firman, dia pendeta nggak bisa eksegese, dia pendeta nggak ngerti firman. Jangan begitu, saudaraku. Ketika firman disampaikan di atas mimbar, artinya berita surga itu datang kepada hidup Anda dan saya sebagai pendengar firman. Maka kita harus percaya itu. Sesuatu yang baik Tuhan titipkan dalam hidup orang percaya. Maka mimbar bukan tempat bermain. Saudara yang mungkin ditunjuk sebagai pendeta atau yufo atau penginjil, jangan injak-injak mimbar Tuhan dengan kehidupan kita yang tidak layak. Hati-hati, saudaraku. Jangan pernah injak-injak hadirat Tuhan, menginjak-injak otoritas Tuhan, sehingga kita hari ini terlalu sibuk dengan debat, dengan mengkritik orang, dengan mencaci maki orang. Orang yang kritik caci maki belum tentu bisa khotbah di atas mimbar. Kalau Anda dikasih kesempatan untuk berdiri, menyaksikan kabar surga, percaya Bapak Ibu, di situ ada otoritas Tuhan yang datang kepada saudara dan saya. Nah, ayat yang ketiga dikatakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang keenam, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi tidak usah diperdebatkan Yesus bangkit atau tidak. Ini yang bicara adalah malaikat dari surga, bukan manusia, bukan murid-muridnya. Ini kabar kebangkitan Yesus, itu surga yang bicara, Bapak Ibu. Maka saya terlalu yakin, memang Yesus itu bangkit dari kematian, Bapak Ibu. Itu karya keselamatan, mesti ingat itu. Terus kita lihat lagi, lihat dulu ya. 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Nah, ini mulai nih, ya, kabar surga disampaikan sehingga kita sebagai penginjil menyampaikan kabar surga. Nah, dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini penekanan. Ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat yang 10 dikatakan begini, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak Ibu, poin yang pertama yang saya sampaikan pada hari ini itu adalah begini. Kerap kali kita ini, saudaraku, itu takut tetapi tidak ada sukacita. Itu poin yang pertama. Ketakutan yang tidak ada sukacita. Itu poin yang pertama. Takut tetapi tidak ada sukacita. Bapak Ibu sadari bahwa setiap berita surga datang ke dunia itu selalu dari kata jangan takut. Lihat ketika gembala di padang datang kepada gembala-gembala, jangan takut sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sama halnya ketika kebangkitan Yesus dan malaikat datang kepada Maria. Dikatakan apa? Jangan takut. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat, ya orang mengatakan di dalam Alkitab itu terdapat kata jangan takut 365 kali katanya begitu. Tapi yang tepat itu adalah frase yang mengarah kepada jangan takut. Jadi bukan Bapak Ibu catat jangan takut keluarnya 365, itu tidak ada. Artinya frase yang mengarah kepada jangan takut. Mungkin jangan gentar, jangan cemas, gitu. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Nah, ketika kita melihat itu, coba renungkan baik-baik. Apakah hari ini sebagai orang yang percaya, saudara itu punya ketakutan? Ya, saya jawab begini Bapak Ibu, sebelum saya bahas. Manusia itu, selama kita menjadi manusia, maka ketakutan itu akan melekat. Tidak bisa pergi. Akan melekat. Ya, Bapak Ibu, jangankan kita sebagai manusia, Yesus saja sebagai manusia, dia juga takut di Taman Getsemani, dia juga takut ketika di Golgota. Dia juga takut di jalan salib. Berdoa sampai peluh, mengeluarkan darah, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita sebagai manusia, jangan harap dalam hidup Anda tidak ada ketakutan. Jangan harap. Karena ketakutan itu akan melekat kepada diri orang percaya atau tidak percaya ketika dia sebagai manusia. Ya, saya percayalah kita punya ketakutan semua, Bapak Ibu. Ada yang takut nanti gimana punya mantu, ya, takut gimana nanti punya cucu,
nanti takut gimana gereja nggak maju, nanti takut gimana kalau hidup ini cemas, nanti takut gimana kesehatan kita, nanti takut gimana kerjaan kita takut apa, oh aduh sudahlah, nggak usah ngomong takut lah, orang tuh punya takutnya masing-masing. Ya, tapi perhatikan, yang saya bahas bukan takutnya Bapak Ibu, tapi ada yang menarik di ayat yang keempat, saudaraku, kita lihat lagi deh. Ayat yang keempat, tolong operator bisa lihatkan itu. Begini firman Tuhan. Dan penjaga-penjaga itu gentar dan ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, jangan kamu takut. Saudaraku, tipe orang yang pertama itu adalah takut tetapi tidak ada sukacita. Itu tipe yang pertama. Nah, di dalam perikop Markus pasal yang ke-16 itu mengatakan bahwa mereka masuk ke kubur itu dan mereka terkejut. Karena apa? Ya karena tidak ada yang diharapkan, tidak ada Yesus dalam kubur itu. Dalam perikop Yohanes juga sama Bapak Ibu. Pasal 20:13, hilang, diambil orang lain, tidak tahu di mana lagi. Mengapa engkau menangis? Itu ke dalam tafsiran Yohanes pasal 20. Jadi mereka ini menangis, perempuan ini menangis karena apa? Sosok yang dicintai, sosok gurunya, sosok anaknya. Menangis itu artinya sedih, Bapak Ibu. Menangis hatinya pilu. Ya. Kerap kali ketakutan itu menghampiri hidup kita. Tetapi Bapak Ibu harus bedakan mulai hari ini. Saudara itu takut tidak ada sukacita. Atau Bapak Ibu takut itu ada sukacita. Berbeda, saudaraku. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam perikop ini, ketika mereka itu takut, mereka menangis. Bahkan tidak hanya ketika melihat kubur Yesus. Ketika Yesus disalib pun mereka juga takut. Bahkan para muridnya juga mengalami ketakutan, Bapak Ibu. Mereka kabur, mereka nggak mengakui Yesus itu adalah gurunya. Mereka nggak tahu di mana kocar-kacir, bahkan yang mengafani Yesus bukan rasulnya, tapi Yusuf dari Arimatea. Kita lihat mana mereka yang menyaksikan mukjizat setiap hari, bertahun-tahun mendampingi Yesus. Mereka tidak ada ketika Yesus ditangkap dan Yesus dihukum di kayu salib. Tidak ada mereka. Karena mereka itu hidup di dalam ketakutan. Nah, saudaraku, jangan sampai tipe yang pertama ini itu ada dalam hidup Anda dan saya. Saudara boleh takut, tapi jangan sampai sukacita itu hilang dalam hidup saudara. Saudara boleh cemas, tapi jangan kecemasan itu hilang dalam hidup saudara. Sukacita itu hilang dalam hidup saudara. Saudara boleh khawatir, tapi jangan sampai sukacita itu hilang dari hidup saudara. Sehingga hidup ini dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kecemasan, dikuasai oleh yang namanya, ya mungkin banyak pergumulan Bapak Ibu. Tetapi sukacita tidak ada. Nggak ada sukacita, gentar seperti orang mati. Dikatakan firman Tuhan tadi ya. Takut seperti orang mati, karena ya memang tidak ada rasa. Nah, untuk itu kita akan lihat ketakutan yang kedua itu bilang begini Bapak Ibu. Yang pertama takut tidak ada sukacita. Yang kedua takut tetapi ada sukacita. Kita baca di ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut. Wah, jadi memang takutnya nggak bisa lepas Bapak Ibu ya. Mau kabar sukacita, mau kabar duka cita, mau disalib, mau mati, mau Yesus bangkit, udah dikasih tahu surga, dia sudah hidup, dia bangkit, tetap aja takut. Gitu, saudara. Tapi yang membedakan adalah begini, kalimat berikutnya. Dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Wah, ini luar biasa dahsyat Bapak Ibu. Tadi takut. Tadi takut, kenapa nggak ada mayatnya? Takut. Tidak ada sukacita, menangis. Tetapi ketika kabar disampaikan dari surga, tetap takut. Tapi yang membedakan adalah
mereka memiliki sukacita yang besar. Nah, inilah yang diajarkan Yesus kepada saudara dan saya. Jangan sebagai orang Kristen, saudara, kita ini memiliki sebuah ketakutan tetapi tidak punya sukacita yang besar. Ini ketakutan yang berbeda. Ketakutan tetapi ada sukacita, Bapak Ibu. Bahkan di tafsiran kitab Markus dikatakan mereka gentar dan dahsyat. Gentar itu berarti ya mereka gentar ya, khawatir atau mungkin gemetar gitu. Dan dahsyat. Dahsyat itu bicara apa? Bicara positif, hal yang luar biasa menghampiri hidup para perempuan itu. Sehingga hari ini, saudara, inilah yang sebenarnya Yesus ajarkan dalam hidup orang percaya. Ketakutan tidak mungkin lepas dalam hidup orang percaya. Tetapi di tengah-tengah ketakutan harus selalu ada yang namanya sukacita besar. Makanya Paulus ngomong begini, bersukacitalah, apa saudara? Senantiasa. Paulus ngomong itu bukan sembarang ngomong loh saudaraku. Oh, bukan sembarang ngomong. Tidak ada sembarangan yang ngomong itu. Paulus punya background-nya. Dia bilang itu tahu hidupnya. Dia punya background-nya. Kalau Bapak Ibu lagi nanti lihat di Kisah Rasul 18. Nah, terus dan juga di Filipi pasal yang pertama. Itu dikatakan ketika keadaan Paulus di dalam penjara. Kalau Kisah Rasul itu adalah ketika Paulus menginjil. Ya. Yesus datang dalam mimpi. Dikatakan jangan takut, tetaplah menginjil. 1,5 tahun Paulus menginjil dengan penuh ketakutan. Kalau Filipi pasal yang pertama itu adalah kondisi dari Paulus ketika di penjara, dikejar-kejar orang. Ya. Dia ketika mau ke ibu kota Syria itu, saudaraku, membunuh orang-orang Kristen. Dia bertemu dengan Yesus, dengan sinar kemuliaannya. Sehingga dia dicatat memiliki kecacatan dalam penglihatan. Sehingga surat-surat yang ditulis Paulus itu selalu dalam teks yang besar. Nggak enak. Dibunuh orang, mau dicaci maki orang, dia dikejar-kejar orang Yahudi, saudaraku, disalahkan. Tapi dia bisa bilang begini, bersukacitalah senantiasa. Karena dia lakukan itu. Coba kalau kita bisa buka operator, minta tolong ya. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Nah, begini firman Tuhan. Ini kesaksian Paulus dalam penjara. Nanti bisa lihat. Langsung 18 begini. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Nah, ini penginjil yang palsu, penginjil yang murni hatinya, yang jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Wah, luar biasa, saudaraku. Ini ngomong bukan keadaan yang enak loh. Ini ngomong dalam penjara, ini ngomong dalam siksaan, ini ngomong dalam tekanan, ini ngomong di dalam pergumulan yang hebat. Tapi dia katakan apa? Aku akan tetap bersukacita. Nah, saudaraku, apakah hari ini perkataan itu ada dalam hidup orang percaya? Ketika saudara tertekan, ketika saudara dalam pergumulan, ketika saudara dalam kecemasan, ketika saudara dalam yang namanya permasalahan hidup yang besar. Sudahkah kita bilang begini, aku tetap bersukacita dan akan lebih bersukacita. Luar biasa, saudaraku. Coba bayangkan kalau hidup kita ini nggak ada sukacita. Siapa kita ini? Di tengah-tengah masalah hidup masih bisa senyum, ya masih bisa melayani Tuhan. Ya, coba lihat para asyir pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja. Apakah dia nggak ada ketakutan? Ya nggak? Asyir itu kan dipaksa untuk senyum. Shalom Bapak Ibu. Padahal dia juga takut loh. Mungkin tanggal tua, mungkin takut istrinya sakit atau suaminya sakit, takut anaknya di rumah sakit. Sakit loh. Seorang pendeta
ketika dia sampaikan mungkin firman-Nya, Bapak Ibu jangan takut. Apakah dia nggak takut sendiri? Takut Bapak Ibu. Ada itu. Tetapi ada sukacita yang besar. Wah, ini luar biasa. Maka di tengah-tengah ketakutan pun kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa mengucap syukur, kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan karena ada sukacita yang besar. Maka hari ini kita tidak boleh cemas lagi. Jangan lagi kita tidak ada sukacita. Ya, Bes punya program namanya Senyum 20 cm atau 30 cm. Ya, kurang lebih begitulah. Tapi kalau ibu-ibu ya harus senyum 40 cm, tambah 10 cm lagi supaya lebih besar senyumnya. Ya enggak? Jadi ya ayolah kita nih sebagai pemimpin gereja, sebagai ya pengerja gereja, koordinator, ayo dong. Di tengah-tengah ketakutanmu, jangan kau tunjukkan kau nggak ada sukacita. Tunjukkan kita ada sukacita, tersenyum, kita bisa memberikan semangat kepada orang, walaupun kita sendiri pun juga takut, Bapak Ibu. Tidak boleh kita cemberut, ya. Kita tidak ada muka yang bahagia, kita tidak ada punya muka yang sukacita, saudaraku. Nggak bisa lagi. Kita hari ini harus tetap bersukacita. Jangan kita tidak ada sukacita. Nah, yang terakhir saya tambahkan sedikit. Di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang 10 sampai yang ke-14. Ini bicara sukacita ini adalah kunci bagaimana saudara bisa penuh sukacitanya. Kunci. Ya. Yohanes pasal 15 ayat yang 10 sampai yang ke-14. Ya, ini ayat yang terakhir, dan saya kalau bilang terakhir, biasanya jemaat Tuhan itu terjadi mujizat yang besar. Ya, yang buta melihat, yang tuli itu bisa ya mendengar, kan begitu. Terakhir ya, saya janji terakhir. Begini firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, ada di dalam kamu. Perhatikan. Dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita itu bukan karena perbuatan tangan manusia. Ingat baik-baik. Saudara mau sukacita itu bukan karena perbuatan tangan manusia. Makanya berbeda antara bahagia dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu banyak duit, nah doa dijawab, apa-apa enak, itu bahagia, bukan sukacita. Yang diharapkan terkabul, yang diinginkan itu ada, itu baru bahagia, bukan sukacita. Karena sukacita itu pemberian dari Tuhan. Ya, dikatakan terima sukacita surga gitu ya. Makanya beda atau happy sama joy. Ya, bahagia dengan sukacita itu beda. Bapak Ibu kalau anaknya sehat-sehat ya, cucunya sehat-sehat itu happy. Tapi belum tentu sukacita. Ya, beda, ini berbeda sekali ya. Dikatakan begini, sukacitaku ada di dalam kamu. Jadi sukacita yang Yesus berikan. Dan sukacita manusia kita ini menjadi penuh, Pak. Penuh itu artinya sudah nggak ada tempat lagi gitu ya. Kalau gelas diumpamakan gelas, dia udah nggak bisa menampung satu tetes air lagi, udah penuh. Penuh, bayangkan. Nah, saudaraku, kita teruskan dulu firman Tuhan ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, saudaraku, begini, kalau bicara sukacita itu dari surga, bisa penuh dengan catatan saudara melakukan perintah Tuhan. Saudara melakukan perintah Tuhan, maka sukacita itu
akan menjadi penuh. Tetapi yang saya temukan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan hidup, saudara dan saya berhenti melakukan perintah Tuhan. Saudara tidak bersukacita, saudara berhenti menjadi pelaku firman, di tengah kesedihanmu, pergumulanmu, mungkin masalah hidupmu, kita berhenti nih. Nggak mau melayani Tuhan, nggak mau jadi usher, nggak mau khotbah dulu, saya mau cuti. Berapa lama? Ya 5 tahun Bu Ivon. Saya mau cuti 5 minggu. Saudaraku bayangkan kalau Tuhan cuti ngasih kita berkat, cuti ngasih oksigen Bapak Ibu, mau apa coba? Di tengah masalah hidup Bapak Ibu malah berhenti melakukan perintahnya. Di tengah tekanan hidup Bapak Ibu lebih mementingkan permasalahan hidupmu, kita berhenti untuk menjadi pelaku firman. Maka saya mau pastikan, ketika saudara berhenti melakukan firman Tuhan di tengah ketakutanmu, maka saudara sedang memperhentikan kepenuhan sukacita di dalam hidupmu. Saya ulangi, kalau saudara berhenti melakukan firman Tuhan di tengah penderitaanmu, di tengah ketakutanmu, maka saudara juga berhenti untuk memenuhi sukacita dalam hidupmu. Pilihan sekarang hari ini. Di tengah ketakutan, saudara meninggalkan Tuhan, saudara tidak melakukan perintahnya, maka jangan harap sukacita surga itu penuh dalam hidup orang percaya. Tapi di tengah ketakutan, di tengah penderitaan, di tengah air mata, kalau kita taat, setia, melakukan perintah Tuhan, tidak berhenti, di situ sukacita Tuhan melimpah, bahkan penuh. Maka hari ini saya juga mendorong kepada ladies bahwa saya paham kita semua punya masalah hidup, tapi jangan sampai kita berhenti menjadi pelaku firman. Waduh, kalau berhenti, selesai sudah, kita nggak ada sukacita. Jadi orang bertanya, kenapa kok aku nggak ada sukacita? Ya, saudara berhenti menjadi pelaku firman, masalahnya itu. Ya, nggak bisa kita melakukan firman Tuhan, mega project 28 seri kita nggak bisa lakukan, hari Minggu kita nggak bisa ramah, kita nggak mau melayani dengan sungguh-sungguh, ya berhenti sukacita itu. Makanya jangan heran orang Kristen kalau dia tidak ada sukacita, ya kalau saya boleh tarik satu kesimpulan, ya maaf kata, kalau ini sedikit tidak baik, berita yang kurang baik. Kalau orang Kristen tidak ada sukacita, maka saya boleh simpulkan dia bukan pelaku firman. Maaf kata, kalau orang Kristen itu tidak ada sukacita, maka dia bukan pelaku firman. Karena orang yang melakukan firman penuh sukacitanya. Percaya itu Bapak. Ya, di tengah apapun kondisi dunia yang boleh gonjang-ganjing, bergoyang apapun, sudahlah. Kalau kita melakukan firman Tuhan, pasti ada sukacita yang besar. Nah, itu saja bahwa hari ini yang saya sampaikan, bahwa saya harap para ladies devotion di Gereja BES, jangan memiliki ketakutan yang tidak ada sukacita. Tapi biarlah hari ini, saudara dan saya, walaupun takut, walaupun menderita, walaupun tersiksa, walaupun banyak air mata yang tertetes, tapi saudara harus tetap menjadi pelaku firman. Karena disitulah sukacitamu akan menjadi penuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami pada hari ini. Ketika kami boleh mendengar kabar sukacita yang baik, tapi ajar kami Tuhan, walaupun kami sebagai manusia yang melekat dengan ketakutan, yang cemas, yang khawatir akan hari esok, yang khawatir, yang takut menghadapi hidup ini. Tapi kami boleh belajar pada malam hari ini. Hanya dengan melakukan perintah-Mu, hanya melakukan apa yang Tuhan senangi, hanya melakukan perintah-perintah yang Tuhan lakukan, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Itulah sukacita kami boleh menjadi penuh. Karena kami percaya sukacita itu bukan datangnya dari dunia.
Kami percaya sukacita bukan datangnya dari daging kami, tapi sukacita itu datangnya daripada Tuhan sendiri yang memberikan sukacitamu terhadap kami. Terima kasih Tuhan, untuk itu pada hari ini kami ingin merubah hidup kami. Kami ingin merubah karakter kami. Walaupun di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, kami akan selalu melayani Tuhan. Kami akan selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itulah kunci sukacita Engkau berikan dan sukacita Engkau penuhkan dalam hidup kami. Memberkati kami semua, pertemukan kami yang hari esok dalam gereja, dalam pelayanan, dalam Zoom, dalam meeting. Biarkan nama Tuhan dipermuliakan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah Ladies Devotion dengan menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita semua. Kita akhiri dengan doa bahwa kami juga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless. Haleluya.